Saya Profesor Dr. Ahmad MPD, Rektor UIN Sultan Hasanuddin Jambi, dengan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Dr. Ayub Mursalin, SAG MA, tugas tambahan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan. Dr. Haji Zikwan MAG, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Dr. Jamaluddin SAG MPDI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Profesor Dr. Rismita MPD, tugas tambahan Direktur Pasca Sarjana. Dr. Haja Fatlila MPD, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dr. Habrianto SPDI MEI, Dekan Fakultas Syariah. Profesor Samsu SAG MPDI PhD, tugas tambahan Dekan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Dr. Dian Mursyida MAG, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora. Dr. Rafida SE MEI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Profesor Dr. Haji Kasful Anwar MPD, Dekan Fakultas Dakwah. Arfan S. THI M. Soc. SC M. PhD, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Dr. Tanti SSI MSI, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Dr. Fridianto MPDI, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, As'ad ditandatangani. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik, mulai dari 3 WR dan para dekan serta 2 lembaga. Selamat, mari kita bekerja sama, semoga Allah meridhoi kita. Perlu saya sampaikan bahwa pengangkatan jabatan ini selalu berdasarkan pertimbangan proporsionalitas, mewakili berbagai aspek etnik, kabupaten, provinsi dan sebagainya. Begitu rumitnya bagaimana representasi ini tergambar di dalam jabatan-jabatan yang ada. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terakhir, semua pejabat kita wajibkan membawa pohon. Pohon itu kita tanam untuk menghijaukan kampus kita. Kita sama-sama menanam, kita sama-sama menjaga, sama-sama merawat. Insya Allah pohon itu akan melindungi kita semua. Saya ingin menyampaikan filosofi pohon ini. Jika ingin sukses bekerja, ikutlah filosofi pohon. Jika Anda berada dalam struktur organisasi, diibaratkan sebatang pohon, kerjakanlah tugas pada posisi Anda sebaik mungkin. Jangan diurus tupoksi teman yang lain. Jangan menganalisis tupoksi lain. Uruslah tupoksi kita masing-masing. Tak perlu merasa tak dihargai karena tak ditampilkan. Jika posisi Anda sebagai batang, maka jadilah batang yang kuat untuk menopang pohon. Jika di posisi cabang, jadilah cabang yang bisa menggandeng seluruh ranting dan daun. Jika Anda menjadi daun, maka jadilah daun yang meneduhkan untuk orang yang kepanasan. Selanjutnya, jika Anda sebagai buah, maka jadilah buah yang manis, supaya nama baik pohonnya terjaga. Jika posisi Anda sebagai bunga, maka jadilah bunga yang mereka indah, supaya pohonnya terhiasi dan dikenal banyak orang. Dan jika posisi Anda sebagai akar yang tidak terlihat, maka jadilah akar yang kuat, mencekram ke tanah, dan tegaknya seluruh struktur pohon tersebut. Semua anggota organisasi menanamkan rasa tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing, tak saling iri terhadap satu posisi.
Sebagai akar, walaupun tak terlihat, tertimbun di tanah dan tak dikenal banyak orang, namun dirinya tak pernah iri dengan bunga yang indah yang berada di atas dan dikenal banyak orang, karena ia tahu banyak sangat berisiko untuk dipetik orang. Pesannya, pohon tepat kita bisa belajar beberapa prinsip hidup. Pertama, prinsip hidup yang tangguh, berpegang pada prinsip yang kita yakini hingga bisa bertahan dalam situasi sulit yang kita hadapi. Kedua, kesabaran yang kuat, pohon yang tidak pernah marah saat orang melukainya, tetapi pohon membalasnya dengan buah. Saat kita dicemooh orang dan diremehkan, balasannya dengan kesuksesan, dengan kualitas dan kepercayaan. Ketiga, memberi banyak manfaat. Hampir semua bagian yang ada di pohon bisa kita manfaatkan. Itulah jika kita sukses. Kita harus bermanfaat bagi lingkungan kita, tidak hanya dengan bermanfaat materi saja, tetapi juga dengan ilmu yang kita miliki. Keempat, sebagai pelindung, daun yang ada pada pohon sebagai pelindung, sebagai bawah pohon dari segala gangguan. Kita juga harus jadi pelindung bagi diri kita dan pelindung bagi orang yang ada di sekitar kita. Kelima, memiliki etos kerja yang tinggi. Sifat ini dimiliki oleh akar. Akar memiliki peran penting dalam hidupnya pohon. Akar menjadi penopang agar pohon tidak roboh. Keindahan yang kita lihat di pohon hanya bunga, buah dan daunnya. Padahal akar memiliki peran penting. Begitu pula kita hanya melihat kesuksesan orang, tetapi tidak melihat ada orang yang mendukung di balik kesuksesan tersebut. Seorang yang sukses pasti ada peran orang lain. Maka kita tidak boleh melupakan jasa orang lain dalam hidup kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.